Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Perspektif Indonesia. Di hari Sabtu ini menikmati akhir pekan sambil kita tetap ikut update dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang menjadi kekhawatiran bagi semua pihak, terutama warga negara Indonesia, masyarakat baik di pusat maupun di daerah, di mana terjadi lonjakan dari mereka yang terpapar COVID-19. Dan ini sudah terprediksi bahkan jauh sebelum mudik Lebaran. Dan dikhawatirkan dalam prediksi tersebut pun juga sudah disampaikan oleh para ahli, para pengamat, mereka yang sangat mengamati dari penyebaran COVID-19 di Indonesia ini, nanti akan ada puncaknya di akhir Juni 2021, begitu ya. Tapi ternyata ada yang sedikit meleset ini, ternyata lebih daripada itu, dan menurut perhitungan dari para ahli saat ini, bisa jadi puncak dari penyebaran COVID-19 ini akan terus terjadi hingga Juli 2021. Kemudian ada beberapa fakta yang kita temukan, smart listener, bahwa lonjakan dalam 2 hari terakhir dan penambahan positif lebih dari 12.000 orang sehari. Bahkan hal ini pun membuat dari rumah sakit rujukan sudah tidak bisa menampung lagi, atau bahkan mereka pun dikabarkan mulai memilih-milih pasien yang menjadi prioritas utama. Nah, ini yang menjadi diskusi kita di pada pagi hari ini, tepatnya di Perspektif Indonesia. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir dan bergabung. Yang pertama, saya ingin mengucap salam kepada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bang Zaki. Profesor Yoga, Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, dan dulu pernah juga bertugas ya dok ya, sebagai Direktur WHO Asia Tenggara. Ya. Baik, sehat ya Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, kemudian juga sudah terlihat ada Dr. Trubus Radiansyah. Pak Trubus sudah bergabung, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Trubus, salam sehat. Selamat pagi, Mas. Selamat sehat selalu. Mantul. Mantul. Dan selanjutnya ada Mas Rafif Pamenang Imawan, peneliti dari Populi Center. Selamat pagi, Mas Rafif. Selamat pagi, Mas Zaki dan tim Smart FM. Baik, Smart Listener, kita juga sambil menunggu kehadiran Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah Direktur dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, juga sekarang sebagai jubir vaksinasi COVID-19 dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia. Saya awali diskusi kita melihat dari perspektif Profesor Chandra Yoga Aditama, yang kalau Smart Listener atau seluruh pendengar Smart FM mengikuti apa yang beliau sampaikan dari waktu ke waktu, sudah ibaratnya beliau sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Dan bahkan ada prediksi terbaru dari Prof Chandra Yoga, kekhawatirannya bahwa bisa jadi kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini, fasilitas kesehatan kita bisa kolaps. Benar demikian ya Prof ya? Ya bukan soal prediksi ya, Mas Zaki, tapi kan semua orang juga sudah menyangka dari pengalaman yang lalu, kalau sesudah maka selalu ada kenaikan kasus. Itu sudah terjadi berkali-kali. Jadi itu bisa dilihat pola seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua, memang memang saat ini ada beberapa perkembangan yang tidak baik dari virusnya, karena ada beberapa varian baru yang kemudian muncul, sehingga tentu saja situasi itu jadi berkembang seperti sekarang ini. Yang ketiga, karena tadi disebut saya pernah kerja di WHO, kebetulan kantor WHO Asia Tenggara itu ada di India. Jadi saya sampai sekarang masih berhubungan dengan teman-teman saya di New Delhi, dan bagaimana perkembangan mereka pada waktu kasusnya naik 40 kali lipat dari bulan Februari sekitar di bawah 10.000, kemudian menjadi sampai 40.000. Ya. Jadi trennya seperti apa yang terjadi dan sebagainya, dan waktu itu bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi. Maksud saya peningkatannya, mudah-mudahan jangan sampai sekian puluh kali tentu saja. Nah, apa yang terjadi? Bicara kalau kita mulai dari India saja dulu supaya runut begitu ya. Saya di India itu sampai bulan September, sampai usia saya 65 tahun, pada bulan September saya selesai pensiun gitu sebagai pegawai WHO. Nah, pada waktu itu saya hampir tidak bisa. Saya menyela sedikit sebentar, mohon dibuka kameranya, Prof. Karena selain kita on air di Smart Listener, kita juga on air atau juga live di YouTube dari Smart FM.
Oke, cuman saya agak khawatir saya punya WiFi, mesti saya ganti yang lain dulu ya. Oh baik, Prof. Baik. Oke, anyway, nanti kalau putus aja saya ganti. Sekarang belum putus. Jadi saya di India sampai bulan September 2020. Pada saat itu usia saya 65 dan saya selesai pegawai PBB itu, termasuk pegawai WHO, terpensiun pada usia 65. Kenapa saya cerita begini? Karena saya hampir tidak bisa pulang pada saat itu. Karena bandara ditutup sejak bulan Maret, mereka sudah total lockdown. Maret 2020 maksud saya. Mereka total lockdown berbulan-bulan dan bandara ditutup. Saya kira sampai sekarang penerbangan komersial juga masih ditutup. Yaitu upaya dia. Nah, tetapi pada waktu bulan September itu 2020 itu jumlah kasus 97.000 sehari. Itu sudah paling tinggi pada waktu itu dan mereka berhasil turunkan menjadi 9.000. Jadi India sudah pernah berhasil menjadi turun 10 kali lipat sampai 9.000-an pada bulan Februari 2021. Tapi kemudian naik 40 kali lipat, ya. Dan kita perlu pelajari kenapa dia naik supaya hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. Pada waktu itu analisa kita juga saya bicara dengan teman-teman di New Delhi, teman-teman saya yang masih bekerja di sana, yang masih tinggal di sana begitu, setidaknya ada 5 alasan dan ini yang mesti kita pakai sebagai patokan supaya kita jangan kena hal yang sama walaupun sekarang sudah naik 3-4 kali sebenarnya dari yang terendah. Yang pertama, memang protokol itu jauh lebih turun pada waktu itu ya. Pada waktu itu protokol kesehatan jauh lebih turun begitu. Tadinya pasar juga pada waktu saya di sana pasar sudah dibuka, bioskop sudah dibuka. Oke. Protokol yang acara Oke, Prof. Kita coba tunggu dulu sebentar, smart listener ya, sampai sinyalnya Profesor agak hilang-hilang. Ya. Oke, sudah kembali lagi. Saya ke Wi-Fi yang lain, silakan teman yang lain dulu. Baik. Tadi juga sudah, berarti secara garis besar, Prof. Chandra sendiri merasakan sewaktu masih bertugas sebagai Direktur WHO Asia Tenggara yang berkantor di New Delhi, di India saat itu ya, di mana terjadi lonjakan yang signifikan, kemudian beberapa fasilitas publik pun sempat ditutup, kekhawatirannya jangan sampai Indonesia merasakan hal yang sama. Nah, sebelumnya malah sudah mulai dianggap sudah baik-baik saja dan sudah mulai bioskop dibuka, begitu ya Prof ya? Ya. Kemudian jadi yang kedua pertemuan kerumunan massa itu terjadi, ada pilkada, ada segala macam gitu ya, ada acara keagamaan juga, ada pilkada. Seperti saya bilang tadi bioskop sudah dibuka, upacara perkawinan. India itu biasanya melakukan pernikahan pada bulan Desember Januari pada awal musim dingin. Dan kita lihat kalau suka nonton film Bollywood kan bagaimana ramainya pernikahan India itu kan, itu kerumunan orang. Jadi mestinya itu juga dihindarkan. Nah, makanya sekarang juga begitu. Harusnya sih memang ada pembatasan sosial saat ini, tidak bisa seperti yang sekarang berjalan saja. Yang ketiga yang juga penting adalah tes dia turun. Tadinya dia berhasil mentes hampir 1,5 juta, turun jadi 700.000 gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau tes turun, maka orang yang ditemukan menjadi lebih sedikit, orang yang positif yang lebih sedikit, sehingga kemungkinan penularan besar di masyarakat. Itu harus ditingkatkan, dan tes kita juga harus ditingkatkan. Tes kita mungkin secara nasional angkanya sudah bagus, tapi itu kan angka nasional. Mungkin ada provinsi yang bagus, ada provinsi yang tidak bagus, atau jadi harusnya datanya tes dan tracing pada semua kabupaten kota itu maksimal sesuai dengan standar yang ada gitu. Itu. Nah, yang keempat soal vaksinasi. Kalau vaksinasi ini tidak punya dampak segera, tapi tentu saja bermanfaat. Jadi memang vaksinasi harus digalakan. Waktu itu mereka mau vaksinasi baru sekian ratus ribu, saya lupa berapa angkanya. Dan yang kelima memang ada varian baru. Jadi India itu mengalami 2 jenis varian. Pertama varian yang sekarang disebut alpha, beta, dan gamma yang dari luar negeri. Dan yang keempat varian delta yang datang dari India. 5 itu yang terjadi di India sehingga angkanya kemudian naik sekali. Kita harus kendalikan. Cuma, nah satu lagi Bang Zaki, ternyata dalam waktu cukup cepat, dalam waktu sebulan, angka 400.000 itu turun jadi 60.000. Jadi dia bisa turunkan lebih dari 5 kali lipat dalam waktu kurang lebih sebulan. Apa yang dia kerjakan? Kan begitu kan, supaya itu bisa turun. Harus diakui sebagian negara bagian lockdown total. Sebagian negara bagian. Jadi bedanya dulu pada waktu 2020 dia lockdown satu negara. Dan itu dampak sosial ekonominya besar sekali. Akhirnya mereka
belajar dari pengalaman itu, yang mereka kerjakan sekarang adalah sebagian negara bagian. Tapi sebagian negara bagian itu yang besar-besar ya. Artinya New Delhi lockdown, Mumbai tempat Bollywood itu lockdown juga. Ada beberapa negara bagian yang lockdown, dan itu lockdown angkanya memang turun. Dan begitu turun langsung dibuka lockdownnya itu. Cuma bukanya bertahap ya. Misalnya bertahap, minggu lalu tuh misalnya mall itu toko-tokonya dibagi, sebagian buka tanggal ganjil, sebagian buka tanggal genap. Itu salah satu bentuk lockdownnya, pembukaan secara bertahap gitu ya. Ya, itu kemudian kantor sekian persen itu nomor satu yang dilakukan. Yang dua yang dia lakukan sejak angkanya dari 400.000 turun jadi 60.000 adalah tes itu yang tadinya saya cerita 700.000 dia naikkan jadi 2 juta tes sehari. Dengan menaikkan sampai 2 juta tes, tentu saja orang yang sakit kemudian ditemukan, kalau sakit bisa diisolasi supaya tidak menular ke orang lain. Nah, yang ketiga memang meningkatkan vaksinasi. Jadi kita bisa belajar dari 5 yang naik tadi kenapa naik, dan kita juga bisa belajar dari 3 yang turun kenapa dia bisa turun. Ini bisa jadi salah satu patokan. Cuma saya ingin sampaikan bahwa pengalaman India ini bukan monopoli India. Berbagai negara lain juga punya pengalaman yang kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita bisa pakai itu sebagai patokan untuk kita bagaimana menangani situasi di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Saya lihat tuh ada pesan udah mau break sebentar lagi. Baik, kita kalau sedikit saja Prof sebelum kita break, berarti dari 3 yang sudah Prof sampaikan tadi, vaksinasi itu pun juga termasuk ya Prof ya? Ya, tapi vaksinasi itu tidak penurunan terjadi dalam kurang lebih sebulan itu ya? Ya, tapi vaksinasi itu memang tidak akan punya dampak segera. Jadi kalau kita genjot vaksinasi sekarang, angkanya tidak akan turun sekarang begitu. Tapi kan vaksinasi itu memang perlu untuk menanggulangi pandemi ini. Selain 3M, 3T, vaksinasi itu tidak perlu dilakukan lagi. Cuma bukan menangani yang sekarang. Kalau menangani yang sekarang saya ada 5 usul, tapi mungkin sesudah break aja nanti ada 5 usul saya. Baik. Ada 5 tahapan tadi. Oke, berarti tadi Prof sudah mengklasifikasikan lah, mengurutkan sesuai dengan yang paling utama, yaitu lockdown. Nah, kata-kata ini saya tidak bilang lockdown. Jadi karena nanti ada usul 5 saya, usul dari 5 itu adalah pembatasan sosial nomor 1. Pembatasan sosial itu bisa tergantung derajatnya seperti apa, tapi yang jelas tidak mungkin seperti sekarang. Karena pembatasan sosial yang berjalan sekarang itu kan ternyata membuat kasus naik. Jadi kalau ini hanya diteruskan saja, maka situasi tidak akan terkendali. Harus ada peningkatan. Lockdown itu kemungkinan terakhir, tapi tidak mungkin yang seperti sekarang tetap diteruskan tanpa ada peningkatan. Itu yang saya sampaikan. Oke, berarti kalau dibilang lockdown secara keseluruhan atau yang kita maknai dengan benar-benar ditutup, itu bukan seperti itu ya Prof ya? Tapi nanti ada beberapa, saya mengetahui ada beberapa sampai 5 tahapan begitu, atau 5 hal yang Prof sudah sampaikan sebagai ini solusi atau juga mensiasati lonjakan yang terjadi di COVID-19 pada akhir-akhir ini. Begitu ya Prof ya? Ya. Baik Smart Listener, kita sambil menunggu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes. Kita juga akan kembali lagi usai jeda berikut. Tetap bersama kami, namun jangan lupa Anda tidak hanya bisa mendengarkan langsung dari Smart FM, tapi juga bisa menyimak langsung live Zoom kita, diskusi kita pada pagi hari ini di YouTube Smart FM atau juga di YouTube Populi Center. Kita akan kembali lagi dengan diskusi kita di Perspektif Indonesia usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita juga menyapa selamat pagi untuk seluruh pendengar di 10 kota di Indonesia yang saat ini live ikut dalam diskusi ini di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan juga Yogyakarta. Dan juga Smart Listener, Anda bisa langsung tatap muka begitu ya, lewat Zoom, melihat narasumber sambil mengikuti diskusi di live YouTube Radio Smart FM yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian nantinya untuk bisa mengikuti kembali bagi Anda yang tertinggal atau ingin mendapatkan kejelasan yang lebih begitu ya, bisa Anda dengarkan kembali di siaran ulang kita pada hari Minggu besok 20 Juni 2021 pukul 15 sampai 17. Tadi kita sebelum jeda berbincang dengan Profesor Chandra bahwa ada beberapa solusi. Dan salah satunya itu adalah pembatasan sosial yang harusnya dilakukan pemerintah agar segera. Begitu ya, Prof ya? Jadi memang ada. Ya. Saya sih usulkan ada 5 hal.
peningkatan pembatasan sosial, kemudian peningkatan tes dan tracing, yang ketiga peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan primer, yang keempat kelengkapan data, dan yang kelima vaksinasi. Itu yang usulan saya konkret tentang keadaan Indonesia. Yang tadi kita bicarakan kan sebenarnya apa yang terjadi di India, tapi kalau mau diimplementasikan di Indonesia itu 5 poin saya. Tapi nanti saya persilakan teman-teman yang lain bicara, nanti kalau perlu saya breakdown yang 5 hal itu. Makasih Bang. Baik, kalau begitu kita ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, kalau melihat dari pembatasan sosial, ataupun juga ada yang mengatakan solusinya adalah lockdown, begitu ya. Nah, kini kita kembali lagi seakan sejarah yang berulang, akhirnya perdebatannya antara memilih public health atau ekonomi, begitu ya Pak ya? Iya, jadi memang ya, jadi itu pilihannya akhirnya pilihan antara perdebatan antara ekonomi dan public health. Tetapi persoalannya sebenarnya begini, kalau apapun yang dilakukan kebijakan, mau itu PSBB ataupun lockdown, sebenarnya semuanya cuma tergantung pada 2 hal. Satu adalah soal pengawasan dan law enforcement. Yang kedua adalah soal kedisiplinan masyarakat. Jadi istilah kesadaran masyarakat. Hanya itu kuncinya. Jadi kalau kita mau menerapkan PSBB ketat pun, itu sepanjang masyarakatnya tetap dalam posisi tidak patuh, tidak taat, ya tetap akan terjadi penularan. Gitu. Nah, kalaupun kita menerapkan lockdown, juga pada akhirnya tetap aja kalau mobilitas masyarakat isinya bandel gitu ya, itu tetap saja akan terjadi penularan. Hanya memang baik PSBB maupun lockdown yang diterapkan di Indonesia, tentu lockdown dalam pengertian di Indonesia itu lebih ke karantina untuk ini lockdown lokal sebenarnya bahasanya itu, atau disebutnya lockdown terbatas. Nah, karena itu penawaran yang sekarang ini, karena kondisi COVID terus istilahnya horor gitu, terjadi pembekakan yang dahsyat, maka kemudian kita itu mengusulkannya sebenarnya, dan pemerintah juga lagi menimbang-nimbang, adalah menggunakan istilahnya lockdown terbatas itu gitu. Artinya hanya untuk zona-zona merah saja yang di lockdown. Nah, kemudian untuk zona-zona intinya kuning dan zona hijau itu diperlakukan, yang penting penegakan istilahnya PPKM mikro lah, PPKM mikro. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tetapi kemudian ada yang menganggap bahwa pemerintah itu, saat saya diskusi kemarin itu beranggapan bahwa baik lockdown lokal ataupun PPKM mikro sebenarnya bisa ini kok bisa dianggap sinkron katanya gitu. Artinya apa? Yang penting itu masyarakat tidak bermobilitas. Intinya itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya masalah mobilitas ini yang harus ditekan. Nah, ada 2 hal yang pada masyarakat ini juga ya Pak Trubus ya. Ya, betul. Yang jadi rumit itu adalah mengenai, kalau bahasa kebijakan publik itu adalah budaya hukum. Nah, budaya hukum masyarakat kita itu memang relatif rendah, Mas. Jadi ini yang harus tugas beratnya di situ. Untuk DKI Jakarta saja, orang yang menggunakan masker itu hanya mencapai 78%. Artinya belum sampai 95% satu, belum. Itu di Jakarta. Ibu kota ya, Pak? Ibu kota yang sudah epicentrum dalam hal penularan COVID. Bagaimana di daerah lain, tentu ini akan tugas berat dari Satgas COVID. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita punya asumsi bahwa sesungguhnya persoalan kebijakan yang berlaku di Indonesia itu, sepanjang itu konsisten diterapkan betul, sebenarnya bisa gitu loh, bisa. Yang penting adalah masyarakat mobilitasnya bisa ditekan dan kesadarannya cukup tinggi gitu. Nah, itu yang sulit itu adalah menciptakan. Nah, karena itu mengubah perilaku yang dulunya kasarnya tidak pakai masker berubah menjadi pakai masker, itu ternyata prosesnya tak semudah membalikkan tangan. Itu yang ditengarai sebagai persoalan yang paling rumit, paling kompleks di dalam kebijakan publik di Indonesia. Karena apa? Karena hampir semua yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia itu, saya lihat lebih bagaimana membangun relasi itu bersifat itu kolaboratif. Tetapi begitu sudah kolaboratif, kesadaran masyarakatnya nggak tumbuh-tumbuh juga sulit juga gitu loh. Jadi seperti Yogyakarta sampai Sri Sultan Hamengkubuwono itu mengancam kepada warganya, kalau Anda sudah tidak mau disiplin terhadap prokes, maka Jogja akan saya lockdown.
Itu ancaman Sultan, karena Sultan sedemikian geram dengan kondisi masyarakatnya yang istilahnya itu ngeyel gitu ya, ngeyel, bandel. Nah itu salah satu contoh. Nah kemarin sore saya juga sempat diskusi dengan Pak Wali Kota Bogor, itu juga mengindikasikan bahwa ada cara-cara yang sebenarnya lebih bersifat kewenangan daerah sebenarnya. Sayangnya tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah ini juga belum selesai, Mas. Jadi menganggap bahwa ini kewenangan, misalnya kewenangan lockdown ada di pemerintah pusat. Peraturan pemerintah nomor 21 PP 21 itu tentang PSBB dan turunannya Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu mekanisme untuk yang namanya lockdown ataupun PSBB itu ada di tangan pemerintah pusat. Nah pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi kalau sekarang ini misalnya di Jakarta ini ada usulan termasuk parpol yang mengusulkan gimana Jakarta di lockdown. Ya tentu gubernur tidak punya kewenangan apa-apa. Yang punya kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Karena itu posisi DKI Jakarta sampai kemarin saya diskusikan dengan Pak Wagub juga, itu intinya tetap pada tataran untuk menunggu keputusan pemerintah pusat. Apakah mau melakukan lockdown atau tidak. Nah, persoalan yang dampak ekonomi itu sebenarnya sudah bisa dikalkulasi. Bagaimana kita menghitung tentang dampak ekonomi dan bagaimana strateginya. Makanya dari Kementerian Perekonomian sudah menyampaikan pertumbuhannya itu bisa kok sampai 8% itu bisa gitu. Nanti akan ada pertumbuhan seperti itu. Hitung-hitungannya sudah bisa gitu secara kuantitatif lah gitu. Jadi dia punya keyakinan sampai sebesar itu. Nah, tentu itu adalah suatu masukan yang tidak boleh kemudian kita istilahnya bernyinyir bahwa apa itu nggak akan mungkin atau suatu hal yang mustahil misalnya atau impossible, itu saya nggak pada tataran itu, tapi saya menganggap ini masukan yang harusnya menjadi pertimbangan di mana ketika kita mau menerapkan yang namanya kebijakan PPKM mikro itu harus benar-benar menempatkan pada konsistensi itu. Nah persoalannya itu kemudian ketika di daerah Mas kesulitannya ada dua, yaitu soal satu infrastruktur di anggaran dan infrastruktur di SDM. Jadi itu anggarannya nggak ada daerah-daerah yang nggak punya anggaran sama sekali. Jakarta punya, tetapi daerah lain nggak punya apalagi yang namanya kabupaten kota. Kemudian SDM-nya juga nggak ada. Bagaimana siapa yang menjadi satgas COVID di RT RW, yang biayain siapa? Itu jadi perdebatan di situ. Karena kalau kita lihat dari data Pak Trubus, hanya 12 provinsi yang menurun ya, 22 sendiri meningkat drastis begitu. Iya, jadi 22 itu mengalami bukan lonjakan ya, istilahnya eksponensial kalau bahasa ilmiahnya, tapi saya lihat itu horor gitu ya. Nah, kemudian kalau yang lainnya itu menurun. Coba penurunannya itu sifatnya juga ini ya, fluktuatif. Misalnya Bogor itu awalnya tertinggi hari kemarin itu 200, sekitar ada penularan sekitar 200 berapa gitu. Kemudian menurun sedikit gitu. Menurunnya itu sedikit, hari kemarin menurun gitu. Tetapi itu juga nggak bisa dipastikan bahwa akan menurun terus atau malah mungkin naik lagi. Hanya kemudian memang syarat-syarat misalnya nanti kita ada libur Idul Adha yang sekarang pemerintah masih bingung apakah akan ada cuti bersama atau tidak. Nah kita mengusulkan supaya tidak ada saja gitu seperti Lebaran kemarin. Lebaran aja ada larangan Lebaran, ada larangan mudik, masyarakat tetap mudik dan itu jebol juga pengetatan-pengetatan yang terjadi. Nah karena itu menurut saya lebih baik kita sejak awal diumumkan sama sampaikan bahwa itu semuanya harus ditiadakan gitu tanggal 20 Juli itu. Nah ini tapi potret di lapangan Mas, masalahnya itu adalah relaksasi atau pembukaan misalnya tempat wisata itu yang sudah sulitnya di situ. Karena apa? Karena pada saat yang sudah berlangsung setahun ini itu penegakan prokesnya di daerah wisata itu nggak jalan Mas, nggak jalan. Jadi kalau ditanya mereka para pengelolanya bilangnya iya sudah menerapkan ini protokol kesehatan, aturannya sudah baku katanya gitu. Tapi ketika implementasinya ternyata nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena dia memanfaatkan haji mumpung Mas. Selama ini setautan kan orang ke wisata kan menurun banyak. Begitu ada kesempatan mereka datang, artinya pengunjung datang, ya istilah orang Jawa terus monggo-monggo saja. Istilahnya udah toleransinya keluar Mas, karena mencari ada pengunjung gitu loh. Seperti buah si malakama ya Pak Trubus, bila tidak dibuka tempat wisatanya nanti si pengusahanya akan mengalami kerugian pastinya gitu karena sudah setahun mereka tidak buka atau setahun tidak mendapatkan keuntungan. Tapi bila dijalankan protokol kesehatan, mereka juga harus menyiapkan fasilitas dengan tentunya mengeluarkan dana lagi, begitu kan? Iya, lebih besar lagi. Dan dana itu yang menjadi problem adalah daerah itu selalu dihadapkan
pada kemampuan. Misalnya kayak WFB, Work from Bali, itu kan dalam rangka untuk membuka itu. Itu sampai hari ini anggarannya belum ada, Mas. Ada anggaran yang diincar oleh Parekraf, waktu itu saya dengan Pak Uno bicara, itu ada anggaran namanya anggaran 3T yang jumlahnya itu sekitar 6 triliun. Itu baru terserap 5%. Tetapi apakah mungkin dana 3T PEN itu yang jumlahnya situ kemudian disebar kepada 7 kementerian itu untuk melaksanakan WFB dari Bali? Saya rasa juga itu pemerintah nggak akan mau. Artinya mau itu kementerian yang lainnya, Mas. Dalam Kementerian Keuangan, kementerian yang lain apa ya mau. Nah itu jadi masalah yang menggebu-gebu dari pariwisata. Tapi yang lainnya adem ayem karena apa? Karena misalnya Kementerian Perhubungan. Kalau tidak ada stimulus atau insentif atau diskon-diskon, misalnya penerbangan arah ke Bali, itu nggak akan mungkin. Bayangkan orang mau ke Bali sekarang harus tes PCR. Ya kan, tes PCR itu harganya berapa. Kemudian tiketnya juga masih mahal. Nggak akan mungkin orang Jakarta mau ke sana. Nah kalau mengandalkan Wisman dari luar, wisatawan itu sudah impossible karena kondisi di luar dalam posisi juga menghadapi hal yang sama kan. Jadi akhirnya ini Kementerian Perhubungan pun dalam posisi masih adem ayem gitu, nggak terlalu merespon terlalu ini Mas, karena juga dia menghitung anggarannya bagaimana kalau misalnya mendiskon Garuda sekarang dalam posisi mau kolaps lagi kan kondisinya sekarang. Terakhir saya bicara dengan diskusi dengan direksinya. Nah ini mengandalkan bahwa di situ ada situasi yang memang mengkhawatirkan, Mas. Jadi kalau misalnya di daerah semuanya diserahkan kewenangan di daerah nggak punya duit, itu nggak ada duitnya. Jadi ini kan ada upaya, misalnya kemarin dengan Bogor misalnya mengatakan sesuaikan diserahkan aja pada daerah yang kemampuan. Tetapi ternyata begitu di list ya data banyak sekali anggaran PAD itu kecil-kecil daerah-daerah kabupaten kota. Ya kalau yang sekitar Jabotabek istilahnya Jakarta dan negara tetangga relatif ini, tapi negara tetangga yang kaitannya dengan Serang ke sana itu nggak bisa, Mas. Mereka juga karena kemiskinannya cukup ini kan PAD-nya kecil sekali kan, misalnya daerah Labuan sana lah kira-kira itu. Jadi itu nggak Pandeglang itu nggak memungkinkan gitu loh. Itu padahal ini bagaimana yang kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, kabupaten yang ada di Jawa Tengah itu nggak akan mungkin diserahkan semuanya. Nah dengan demikian implementasinya sangat sulit, Mas. Meskipun logika kebijakannya masuk, logika kebijakan bisa tapi di tataran implementasi daerah menolak melulu karena apa? Nggak sanggup di SDM sama anggaran. Itu saja masalahnya. Pak Trubus, kalau kita lihat dari pembatasan tadi yang ingin diterapkan, belajar dari pengalaman sebelumnya saat mudik kemarin saja kita sangat mengecewakan begitu ya, para pemudik oknum lah kita katakan begitu, tetap sudah dibatasi, bahkan sudah dikasih pembatas jalan, mereka tetap terobos juga. Ini apakah dari kebijakan pemerintah sendiri harus lebih tegas dalam arti lebih keras kepada masyarakat? Karena kalau dibiarkan saja lonjakannya akan lebih parah lagi. Apakah kalau kita mengikuti dengan yang sebelum-sebelumnya, kita sudah lihat kan hasilnya seperti ini gitu. Ya kalau saya sih, saya membutuhkan satu keberanian dari pemerintah, Mas. Keberanian untuk membuat kebijakan yang tegas. Kalau memang mau lockdown, di-lockdown. Kalau tetap mau PPKM Mikro, ya PPKM Mikro. Toh sampai tanggal 28, keputusannya PPKM Mikro gitu ya. Mikro kan itu perpanjangannya. Nah karena itu ya sudah tinggal kita mau melaksanakan ketegasan di situ. Kalau memang PPKM Mikro, ya itu tadi pengawasan dan law enforcement-nya ditegakkan. Karena apa selama ini nggak ada sanksi-sanksi kepada masyarakat supaya jerah itu kan nggak ada. Di DKI Jakarta ada Perda nomor 2 tahun 2020. Di mana salah satu pasalnya orang yang menolak divaksin itu didenda 5 juta. Apakah itu sampai diterapkan sampai hari ini? Tidak ada. Masyarakat yang menolak vaksin itu juga banyak di Jakarta masih, meskipun ditargetkan sampai 7,5 kan untuk mencapai istilahnya herd immunity karena sebagai role model. Tapi kenyataannya nggak nyampe itu sampai hari ini kan. Ya ditarget oleh, makanya kemarin gubernur dipanggil oleh presiden kan kaitannya itu untuk memberikan satu dorongan kepada gubernur untuk mengambil keputusan. Tapi sampai hari ini gubernur juga belum berani memutuskan apakah kita tegas mau melakukan menutup tempat-tempat yang kategori merah atau dengan cara-cara yang lainnya gitu. Nah ini jadi menurut saya ke depan memang harus tegas. Nah kalau kita belajar dari mudik kemarin, itu kan semuanya bersumber dari inkonsistensi, Mas. Awalnya mudik itu dilarang, dibolehkan, kemudian keluar SE 18 itu gugus tugas Covid ya, malah katakan melarang mudik. Tapi kemudian merubah lagi ada istilahnya pengetatan tanggal 22 April atau apa itu pengetatan dulu. Baru setelah tanggal 6 itu baru dilarang. Nah ternyata selama pelarangan itu ada yang namanya berkebutuhan khusus, ada yang karena dinas, ada yang karena mobilnya di stiker, bis-bis yang di stiker itu bawa pengangkutan semua, Mas.
Jadi saya ternyata nggak ini juga nggak konsisten juga itu. Baik, Pak Trubus. Ada juga pertanyaan dari masyarakat, terutama mereka yang sangat awam. Setelah mereka divaksin, ternyata kenyataannya masih ada juga yang tetap bisa terkena COVID-19. Berhubung Dr. Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kita, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan ke Dr. Nadia. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya dok ya, setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia dengan tema kita pada hari Sabtu ini menyiasati lonjakan COVID-19. Beberapa narasumber, lebih tepatnya seluruh dari narasumber sudah bergabung bersama kita. Kita pun sudah berbincang dengan beberapa narasumber tadinya. Hari ini ada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian ada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian tadi juga sudah berbincang dengan Pak Dr. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Mas Rafif Pamenang Imawan, peneliti Populi Center. Tadi sebelum jeda, saya sempat menyapa selamat pagi untuk Dr. Nadia. Selamat pagi dok, salam sehat ya dok ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Trubus, selamat pagi Prof. Chandra, Bapak Ibu sekalian. Baik, dok, langsung saja. Kalau melihat dari apa yang terjadi saat ini, kita juga ingin mengamati, berhubung dokter juga sebagai jubir vaksinasi dari COVID-19 BNPB dan juga Satgas ya dok ya. Jadi kita ingin mengamati pemikiran atau perspektif dari masyarakat akhir-akhir ini. Seakan setelah mereka divaksin, kemudian mereka menjadi kebal. Ini juga sudah menjadi perbincangan yang sering sekali dibahas begitu. Tapi tak lupa atau tak bosan kita untuk terus mengingatkan, meski sudah divaksinasi, tapi bukan berarti kita bebas tanpa masker ataupun juga tidak jaga jarak dan tidak menjalankan protokol kesehatan begitu ya dok ya. Nah, kalau melihat dari lonjakan yang terjadi sekarang dok, ingin sekali di awal ini, di akhir pekan ini, kembali mengingatkan kepada masyarakat Indonesia tentang vaksinasi. Karena mereka kemudian berpikiran perspektifnya jadi negatif. Saya sudah divaksin, tapi ternyata saya bisa terkena juga. Orang tua, keluarga saya sudah divaksin 2 kali, ternyata kena juga. Tolong dok, kita diberi acknowledge gitu, di enlighten sedikit kita nih, Prof. Silakan. Ya, baik Mas Zaki. Jadi yang pertama sebenarnya apa yang terjadi saat ini kan kita sudah selalu ingatkan di awal Ramadan itu Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah mengingatkan bahwa ini sudah mulai ada peningkatan mobilitas dari masyarakat dikarenakan mungkin ziarah ya pada waktu di awal Ramadan kan itu aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian begitu ada pengetatan mudik dan ada kemudian keluar aturan larangan mudik, sebagai masyarakat sudah melakukan mudik duluan nih, Mas Zaki, sebelum aturan itu khususnya larangan mudik itu dijalankan. Ya kan? Di Outsmart ya, Prof. Dok ya, di Outsmart. Tanggal berapa mereka justru ambil yang belakangnya? Belakang terakhir, sebelum aturan itu dimulai. Kemudian kita tahu bahkan ada juga yang menunggu setelah larangan mudik selesai, baru deh melakukan mudik. Nah, jadi kita melihat berapa gelombang, kurang lebih 4-5 juta orang itu bergerak pada waktu yang cukup bersamaan ya. Nah, ini sudah kita selalu ingatkan bahwa pasti kalau mobilitas yang tinggi pasti akan terjadi peningkatan kasus ya. Nah, apalagi ini kita mau bicara pertama, vaksin kita itu baru pada populasi-populasi tertentu, artinya pada kelompok nakes, pada pemberi pelayanan publik, dan pada lansia. Yang kalau kita total dengan seluruhnya dengan target kita 181,5, itu masih 7%, Mas Zaki. Nah, ini yang seringkali masyarakat tidak sadari. Artinya itu masih cukup jauh perjalanan kita untuk mencapai orang di sekitar kita yang kemungkinan sajalah misalnya 3 dari 1 orang itu sudah divaksin, itu masih sangat jauh ya. Nah, jadi apa yang kemudian membuat kita kembali menjadi tertular? Karena memang lingkungan sekitar kita itu masih banyak orang yang tidak divaksin, masih banyak orang yang tidak punya kekebalan, masih banyak orang yang kalau kita mau lihat lagi yang merupakan OTG, artinya dia bisa saja tidak bergejala,
tapi dia sebenarnya positif COVID-19. Apalagi kita tahu bahwa COVID-19 ini kan virusnya paling senang dan paling bahagia deh kalau orang banyak mobilitas, ya kan? Artinya makin banyak orang bertemu, berinteraksi, disitulah virus itu pindah dari satu orang ke orang lainnya. Nah, apalagi kita semakin melihat apa yang terjadi di Kudus, seluruh transmisi dari 16-17 yang kita temukan, itu semuanya transmisi lokal. Yang kita lihat, dia tidak ada perjalanan ke luar negeri, tetapi memang ada perjalanan di dalam kota Kudus sendiri, di Kabupaten Kudus sendiri, atau sekitarnya. Jadi ada yang pergi ke Sragen, ada yang Demak, ada yang... Nah, jadi kita melihat hal inilah yang tentunya menjadi warning kita. Jadi pertama kami ingin mengingatkan masyarakat lagi. Saat ini vaksin itu baru hanya memberikan proteksi kepada diri kita. Tapi proteksi kepada diri kita ini pasti nggak akan cukup kuat kalau misalnya hanya satu kita sendiri yang divaksin, tapi 1.000 orang di sekitar kita itu tidak divaksin, Mas Zaki, ya kan? Pasti serangan virusnya jauh lebih kencang daripada diri kita yang bisa melawan sendiri. Jadi kalau umpama perang lah ya, kalau satu tentara dilawan nggak usah sampai 1.000 deh, sampai 50 orang ya pasti kalah gitu ya kan. Nah, tapi kita tahu bahwa manfaat vaksin ini adalah memberikan perlindungan terhadap beratnya gejala dan kematian. Kita bisa lihat walaupun ya angka kasus kita 12.000, tetapi kalau kita lihat pada orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin, angka kematiannya dan mencegah untuk perawatannya itu menurun sangat jauh. Ya, apa kalau yang sekarang kita lihat peningkatan kasus dan kematian yang 300-400 lebih pada orang yang memang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi segeralah untuk kita divaksin, tapi yang sudah divaksin harap tentu tetap protokol kesehatan karena kita butuh proteksi berganda nih, Mas Zaki. Karena vaksin saja tidak cukup karena sekitar kita masih banyak orang yang tidak divaksin. Artinya masih banyak orang yang berpotensi untuk menyerang kita. Baik, immunity herd atau kekebalan berkelompok ini memang menjadi salah satu, kita anggaplah menjadi salah satu solusi begitu ya dok ya. Jadi semakin banyak orang yang divaksin, satu keluarga, satu daerah, sehingga terjadi kekebalan dalam satu kelompok manusia inilah begitu. Tapi kalau fakta di lapangan yang dokter tahu, yang dokter mengetahuinya, apakah memang masyarakat kita ini sudah sepenuhnya yakin dengan vaksinasi ini dok? Atau justru mereka malah merasa takut atau merasa tidak percaya begitu ya, sehingga ya target-target yang diharapkan persentase dari masyarakat yang divaksin itu tercapai, buktinya tidak begitu. Ya, kalau kita melihat umumnya ini terjadi pada lansia ya. Kita lihat bahwa cakupan lansia ini saat ini masih 20% dari 21,5 juta. Memang banyak sekali sih beberapa alasan mengapa lansia belum mau mendapat vaksin ya. Pertama, mereka takut. Kedua, karena mereka merasa punya komorbid. Kalau kemudian divaksin ditambah berita-berita tentang efek samping dari vaksin, mereka semakin takut ya untuk mendapatkan vaksin. Nah, yang kedua, mereka ingin bahwa yang divaksin itu adalah anak-anak mereka yang kemarin itu kan belum menjadi sasaran ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memang distribusi vaksin kita kan memang tidak bisa untuk satu kali memenuhi sasaran yang ada. Sehingga masih ada pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten, kota itu yang belum memberikan layanan vaksinasi kepada lansia, tapi mereka menyelesaikan dulu vaksinasi ini untuk kelompok pemberi pelayanan publik ya, karena memang kan distribusi vaksin itu bertahap. Jadi dengan distribusi vaksin bertahap itu mereka menyelesaikan dulu nih yang untuk pemberi pelayanan publik, sehingga lansia itu belum terlayani seluruhnya. Jadi ini adalah beberapa kendala, dan nanti kita tahu sekarang kan stok vaksin kita cukup banyak ya Mas Zaki ya. Jadi kurang lebih ada hampir 47 juta dosis ya yang sudah siap didistribusikan saat ini. Dan sudah perlahan-lahan kita distribusikan per minggu 3-5 juta. Harapannya bisa segera dilakukan vaksinasi. Artinya kan kalau per minggu 3-5 juta itu kan kita mau menuju ke angka 1 juta dosis per hari ya untuk bisa divaksinasi seluruh Indonesia. Nah ini tentunya juga merupakan tantangan karena sampai saat ini
ini kita baru menyentuh angka 600 ribuan dosis per hari ya untuk suntikan per harinya. Nah, jadi ini yang akan kita kejar, dan kita juga sebenarnya pada daerah-daerah yang saat ini mengalami peningkatan kasus yang signifikan itu sudah juga membuka vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun ya, seperti di daerah Jakarta, Bogor, dan Depok, Bekasi, Tangerang sekitarnya, kemudian daerah Bandung Raya, juga untuk Kudus dan Bangkalan itu juga sudah kita lakukan vaksinasi di atas usia 18 tahun ya, untuk membantu menurunkan apa yang terjadi di sana. Jadi ini tentunya yang menjadi himbauan kami bahwa nanti pada bulan Juli di saat memang vaksinasi kita sudah mulai cukup banyak, masyarakat diharapkan untuk segera memvaksinasi dan tidak perlu ragu-ragu, dan yang paling penting selain memvaksinasi dirinya, tolong orang tua, lansia di sekitarnya diajak juga gitu ya kan, karena kita tetap ingin memprioritaskan lansia ini mendapatkan vaksinasi. Kalau kita boleh sedikit ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas Zaki ya. Kalau sekarang ini kan saya rasa masyarakat juga sudah melihat ya tentang adanya Piala Eropa nih, ya kan? Yeah. Nah, kita lihat tuh penontonnya Piala Eropa itu kan udah nggak ada yang pakai masker tuh, Mas Zaki ya. Nah, dan mereka duduknya kayaknya kalau kita bilang jaga jarak juga sudah tidak lagi jaga jarak ya. Tapi yang nonton harus divaksin, itu jawabannya kan. Nah, jadi artinya itu harusnya sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan vaksinasi itu, dan kalau cakupannya itu sudah sesuai dengan setidaknya 90% atau 70% lah minimal, artinya betul-betul menekan. Artinya bukan artinya kita melepas protokol kesehatan ya, tapi artinya dia benar-benar mampu menekan laju penularan dari virus tadi, dan tadi ya artinya yang kita harapkan kekebalan kelompok itu bentuknya seperti itu ya. Karena kan kadang-kadang masyarakat suka, apa sih kekebalan kelompok tuh nanti bentuknya seperti apanya. Itu udah contoh jelas tuh kalau kita lihat sekarang Piala Eropa, bagaimana kemudian Eropa cukup pede untuk membuat sebuah event yang cukup besar melibatkan banyak orang, tetapi syaratnya satu, harus divaksin. Dan karena seluruh penonton itu sudah divaksin, resiko penularannya juga menjadi sangat-sangat rendah. Yang bahkan mungkin tidak ada, walaupun seseorang bisa saja dia OTG, tapi dia tidak akan mampu menularkan kepada orang lain karena virus yang dibawanya itu tidak akan sanggup untuk menimbulkan sakit pada orang di sekitarnya. Jadi itulah sebenarnya bukti daripada herd immunity tadi. Itu yang ingin kita capai bersama Mas Zaki. Iya, bahkan seperti contoh di Amerika ya dok ya, kemarin saat Memorial Day dibikin iklan layanan masyarakat dari pemerintah bila ingin menikmati kolam renang bersama, vaksin terlebih dahulu. Hal-hal seperti itu ya dok ya. Nah ini juga buat smart listener tadi sudah dijawab sederhananya bagi Anda yang masih bertanya, kok saudara saya sudah divaksin 2 kali masih juga terkena gitu ya, terpapar COVID-19, karena masyarakat Indonesia herd immunity yang diharapkan dari pemerintah tersebut belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya atau juga dengan alasan takut. Nah, inilah yang sedang kita usahakan. Dok, vaksin memang sebagai salah satu solusi untuk menekan laju dari penyebaran COVID-19 ini. Tapi dengan situasi yang sedang melonjak seperti sekarang ini, Dok ya, sepertinya ada yang sesuatu solusi yang immediately begitu ya. Seperti kebakaran telah terjadi, sepertinya harus segera dipadamkan. Nah, mungkin ada prioritas utama. Tadi Prof. Chandra juga sudah sampaikan, pembatasan itu memang menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Dari Prof. Nadia sendiri bagaimana? Dari Dr. Nadia sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya pemerintah kan sudah kembali memperpanjang ya PPKM Mikro, dan bahkan PPKM Mikro ini diimplementasikan di seluruh provinsi, di 34 provinsi. Dan artinya kalau kita berbicara di seluruh 34 provinsi, ini implementasinya sampai pada tingkat kabupaten kota ya. Nah, jadi sekarang adalah pemerintah daerah melihat lagi pelaksanaan dari PPKM Mikro ini dan segera kemudian mengambil tindakan-tindakan seperti apa yang dibutuhkan. Termasuk kan kita bisa melihat misalnya dalam 14 hari ke depan, itu salah satu contoh ya kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, melakukan work from home 100% ya, atau hanya 25% yang melakukan WFH, itu bisa dilakukan. Kedua, misalnya pembatasan. Kita kembangkan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi
lonjakan yang signifikan ini. Usai jeda berikut ya dok ya, kita kolaborasi dengan Pak Trubus, Prof. Chandra dan juga Mas Rafif. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, kita ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bagi smart listener atau juga yang baru saja bergabung di diskusi kita di Perspektif Indonesia Sabtu hari ini. Tema kita menyiasati lonjakan COVID-19 bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku jubir vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada Dr. Trubus Rardiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Mas Rafif Pamenang Imawan selaku peneliti Populi Center. Acara dari Populi Center dan Smart FM ini didukung juga The Match Senayan yang nantinya akan juga dapat Anda simak kembali di siaran ulangnya pada hari Minggu besok jam 15 sampai 17 tanggal 20 Juni 2021. Kemudian bagi smart listener juga yang ingin mengikuti secara langsung diskusi kita lewat Zoom, Anda bisa saksikan via live YouTube di Radio Smart FM. Kita lanjutkan kembali. Tadi pertanyaan saya kepada Dr. Nadia mengenai salah satu solusi utama begitu ya, di mana lonjakan sudah terjadi. Apakah dengan pembatasan tersebut bisa menjadi hal yang signifikan untuk mengurangi laju dari penyebaran COVID-19 yang tengah tinggi-tingginya di Indonesia saat ini, atau mungkin gas dan rem yang juga harus kita atur begitu ya, ya dok ya? Ya, betul. Ya, jadi dalam tentunya PPKM Mikro ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan PSBB ya. Hanya memang kalau PPKM Mikro ini adalah lebih kecil ya. Bahkan di dalam PPKM Mikro kita juga mengenal sebenarnya kemarin itu dengan salah satu kebijakan adalah melakukan mikro lockdown ya. Jadi memang tidak perlu misalnya seluruh kabupaten melakukan PSBB full, tapi bisa dilakukan dimulai pada kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang memang peningkatan kasusnya itu meningkat sekali ya. Nah, tapi di sisi lain secara general mobilitas masyarakat itu bisa sangat dikurangi dengan beberapa aturan. Tetapi dalam keadaan tertentu yang kita sebut sebagai micro lockdown itu bisa dilakukan sehingga artinya secara umum kita tahu dengan adanya peningkatan kasus seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi betul-betul mobilitas ya. Jadi masyarakat diminta untuk betul-betul mengurangi mobilitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi pada daerah-daerah dengan tren peningkatan kasus yang cukup signifikan bisa dilakukan micro lockdown di level kecamatan ataupun kelurahan tersebut. Jadi ini akan lebih targetin tentunya, bahkan kalau kita mau lebih kecil lagi di tingkat RT RW ya, kalau misalnya kan kalau seperti kota-kota besar itu kalau kita berbicara kecamatan tuh luas sekali ya Mas Zaki ya. Jadi harus kita turunkan pada tingkat RT RW malah mungkin ya, karena terlalu padat penduduknya ya. Jadi ini yang penting juga artinya kita tahu dengan adanya posko-posko tangguh ini tujuannya kan arahnya ke sana ya, bagaimana bukan hanya dari gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, tapi juga bahkan Pak Camat, bahkan pada tingkat kelurahan atau Pak Lurah dan Pak Kepala Desa, ini juga betul-betul aktif memastikan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro ini sejalan terus-menerus, dan dukungan dari TNI dan Polri itu sudah jelas dengan bagaimana keterlibatan Babinsa, Babinka Tipmas ini menjadi kunci juga ya untuk kita betul-betul memastikan termasuk pelaksanaan PPKM Mikro ini betul-betul dijalankan. Dan jangan lupa kalau kita sudah berbicara di level paling rendah di RT RW ya, ini kan sudah masyarakat ya keterlibatannya, dan peranan masyarakat akan menjadi besar di sini ya. Jadi bukan hanya persoalan bagaimana kemudian selain penegakan aturan yang kadang-kadang masyarakat juga masih kucing-kucingan ini ya Mas Zaki ya, dilarang keluar tetap bisa keluar gitu ya kan. Nah, tapi kalau sudah level masyarakat sendiri kan pasti akan lebih baik untuk penajamnya, tapi tentu tetap didukung dengan aparat pemerintah. Baik, saya selanjutnya ke Mas Rafif. Mas Rafif, sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani lonjakan COVID-19 ini sepertinya sudah harus dilakukan begitu ya Mas, sudah
sangat wajib untuk dilakukan. Kemudian kalau kita melihat dari DKI Jakarta, bagi orang yang sangat-sangat awam sekali, kalau kita melihat pergerakan di sosial media lah, begitu ya, netizen menganggap bahwa Gubernur DKI tidak melakukan kebijakan apa-apa. Tapi tadi Pak Trubus sendiri mengatakan bahwa ini kebijakan sebenarnya dari pusat juga. Nah, ini antara kebijakan pusat dan daerah agar bisa bersinergi untuk menekan laju dari penyebaran COVID-19 yang sedang tinggi-tingginya ini, sepertinya memang harus dilakukan dengan sangat-sangat baik sekali ya Mas ya. Ya, Mas Zaki, terima kasih banyak. Saya sepakat, saya sebenarnya sangat senang sekali dengan banyak sekali insightful dari terutama Dr. Bu Nadia, Pak Chandra dan juga Pak Trubus. Saya sepakat dengan Pak Trubus ya, bahwa sebenarnya dalam konteks penanganan COVID ini memang pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar untuk kemudian menerapkan lockdown atau tidak lockdown gitu. Hanya saja memang dalam konteks kontrol terhadap pemerintah, terhadap rakyat di daerahnya, memang sebenarnya secara political based point of view gitu ya, itu memang bupati-bupati ya, terutama itu memiliki sebenarnya punya pengaruh kuat juga gitu ya. Sebenarnya dari sisi politik gathering untuk kemudian mendorong masyarakat lebih tertib itu bisa didorong dari orang-orang yang terpilih secara politik ini juga gitu, karena bagaimanapun juga konteks persoalan pandemi ini harus melibatkan masyarakat ya. Masyarakat menjadi kunci utama. Saya sepakat sekali 100% bahwa kunci utamanya ketegasan kolaborasi dengan masyarakat, tetapi di satu sisi memang penegakan aturan itu perlu dipikirkan betul, perlu ditegakkan setegak-tegaknya, dan tidak luput pula soal bagaimana konsistensi kebijakan yang harus diamini juga oleh pemerintah daerah. Jadi bukan kemudian by politics itu COVID menjadi panggung untuk orang kemudian para politisi berebut bagi pemimpin yang apa gitu. Tapi ini ada masalah aspek kesehatan yang terutama dan keselamatan warganya gitu. Nah, saya sebenarnya juga tertarik mendeliver satu poin yang sekiranya menarik soal debat ekonomi sekaligus kesehatan. Jadi memang dari sisi, ada satu artikel menarik dari Jove ya. Ini sebenarnya bulan Februari 2021 lalu, COVID Rethinking the Lockdown Group Thinking. Jadi memang ini ada di salah satu website Public Health. Ini dikotomi antara ini Mas Zaki, antara ekonomi dan kesehatan itu sebenarnya juga tidak terlalu justru dalam beberapa hal falsifikasi atau tidak tepat. Karena ketika dalam jangka waktu yang panjang, ketika misalnya ekonominya terdampak terus-menerus, itu justru anggaran untuk kesehatan itu sendiri akan turun gitu ya. Dan itu justru akan membuat pemerintah tidak bisa mengeksersis kebijakannya. Sedangkan narasi-narasi lockdown seperti mengkarantina wilayah, lockdown itu sekali lagi Indonesia tidak pernah menggunakan istilah lockdown sebenarnya, menggunakannya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Dan itu juga saya jelaskan oleh Pak Presiden Jokowi tentang perbedaan antara keduanya. Nah, kalau lockdown itu memang secara based on common sense juga based on many expert argument, itu memang itu bisa flattening the curve of COVID, bisa menurunkan kurva penularan, dan juga sebenarnya bisa membuat merelief relaksasi untuk ke rumah sakit itu. Cuma dampak di sampingnya juga nggak kalah besar juga gitu ya. Bisa kemudian pengangguran, ekonomi susah gitu ya, terus kemiskinan juga ada, mungkin food insecurity, ada juga masalah mental health. Tapi terutama kalau aspek orang yang bekerja di bidang ekonomi juga akan sangat kesulitan, bisa menjadi ada pengangguran baru, enclave kemiskinan baru. Nah ini kemudian dalam jangka panjang justru akan bermasalah juga ke pemerintah gitu ya. Ketika misalnya secara ekonomi mereka terdampak akibat kebijakan misalnya lockdown, maka mereka akan unhappy juga dengan government performance gitu. Kalau udah nggak unhappy, mereka nggak trust. Kalau nggak trust lagi, pemerintah susah untuk exercise kebijakan. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi trust ini tetap harus dipercaya dengan cara orang kemudian bisa mencari keseimbangan antara itu. Dan saya rasa diskusi pagi ini sudah menemukan titik rekomendasi yang sebenarnya menarik
untuk kita exercise, yaitu soal mendorong kesadaran vaksinasi supaya kemudian kondisi bisa kembali normal, dan juga masalah tadi yang disampaikan oleh sebenarnya Pak Chandra ingin mengatakan hal yang menarik juga di Prof. Chandra. Tapi saya rasa juga sama Pak Pratubus, yaitu memang daerah-daerah PPKM mikro, daerah-daerah yang memang kemudian di infrastruktur dan di customize lagi, kemudian bagaimana orang mengontrol pada level sehingga level RT sama RW. Saya rasa itu langkah yang paling titik tengah yang paling baik untuk kemudian bisa menurunkan level tertular itu. Cuma ada satu hal yang mungkin masih di black point saya sebenarnya Mas Zaki, tentang banyaknya varian-varian yang masuk ke Indonesia ini, ada varian Delta segala macamnya. Itu apakah kemudian mungkin Bu Nadia bisa memberikan informasi apakah kemudian juga akan vaksinasi yang berjalan sekarang apakah bisa menangkal itu atau tidak gitu. Karena beberapa kan mengatakan, misalnya nih, rekan saya mengatakan, wah kamu beruntung saya divaksin AstraZeneca ya. Tapi teman saya yang divaksin Sinovac, wah katanya AstraZeneca sama Pfizer aja yang bisa menangkal Delta. Ini aku gimana ya, aku jadi takut juga gini. Walaupun tetap menekankan pada prokes. Ya, hal seperti ini kan memang juga harus diklarifikasi ke publik supaya orang jadi tidak terlalu hirau lagi terhadap vaksin dan lain-lain. Beberapa teman saya juga masih malah justru menunggu supaya vaksin Pfizer masuk ke Indonesia gitu ya. Gara-gara nunggu itu pada nggak mau vaksin ke yang AstraZeneca dan lain udah ada disiapin gitu ya. Gitu-gitu. Hal-hal seperti ini yang kemudian memang harus bisa direspon. Sebetulnya teknikal tapi sangat butuh direspon dan mempengaruhi psikologis massa di bawah gitu. Baik, itu pertanyaan yang bagus sebenarnya, dan juga mewakili dari banyak orang begitu ya Mas Rafif, yang langsung saya jembatani nih, langsung saya sambungkan ke Dr. Nadia, karena benar dok, orang mulai memilih-milih antara vaksin satu dengan yang lain itu benar sekali. Dan apakah yang mana nih yang benar-benar sangat ampuh begitu ya untuk menghadapi dari terutama varian baru Delta yang katanya begitu cepat penularannya. Silakan dok. Iya, jadi kita lihat pertama bahwa pemerintah selalu melihat ya bahwa kita seharusnya tidak perlu pilih-pilih vaksin karena tujuan vaksin adalah memberikan perlindungan ya. Walaupun memang publikasi yang pernah disampaikan dengan AstraZeneca terkait bahwa mereka memiliki data bisa melindungi vaksin AstraZeneca terhadap varian B117 atau B1617 itu sekitar 60-66%. Bahkan Pfizer mengklaim itu bisa sampai dengan 80-88% ya. Tetapi kalau kita lihat Sinovac dalam realnya, walaupun mungkin kita tidak punya data publikasinya, apa yang terjadi misalnya di kalangan tenaga kesehatan, contohnya Kudus, 350 tenaga kesehatan, itu 90% itu hampir gejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Dan saat ini sudah hampir sembuh semuanya, hanya tinggal beberapa saja yang masih dalam perawatan. Dan yang tentunya sedikit memiliki gejala berat, itu kita sudah lihat bahwa sebagian besar adalah karena memiliki riwayat penyakit komorbid ya yang sampai saat kemarin itu ada yang masih belum terkontrol dengan baik. Jadi isu kembali tentang komorbid inilah yang mempengaruhi sebenarnya juga bagaimana vaksin tersebut. Tapi kalau kita berbicara rata-rata semua tidak ada yang sakit berat dan bahkan butuh perawatan intensif. Jadi kalau kita lihat Sinovac seperti itu, dan kita sebenarnya kan yang kita berikan perlindungan Sinovac ini adalah kepada tenaga kesehatan yang sebenarnya mereka ini kan yang paling terpapar, paling beresiko loh Mas Zaki ya. Jadi kalau masyarakat umum kan kalau kita bilang resiko keterpaparannya dengan virus COVID-19 atau termasuk variannya juga ya, mereka saya pikir lebih less daripada tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan kan memang setiap hari berhadapan dengan orang yang sakit dan kemungkinan dia pasti adalah membawa virus COVID-19 termasuk variannya. Dan ini kita bisa lihat jumlah kesakitan dan kematian tenaga kesehatan itu menurun drastis
drastis sejak bulan Januari, di mana vaksinasi pertama kali kita berikan ya kepada tenaga kesehatan. Jadi ini secara, walaupun saya tidak bisa mengatakan secara ilmiahnya atau secara publikasinya tidak ada, tapi kalau kita lihat fenomena yang terjadi adalah seperti ini. Yang kedua adalah WHO sendiri masih merekomendasikan semua vaksin termasuk Sinovac, AstraZeneca ataupun Pfizer ya. Jadi saya rasa tetap lebih baik di zaman seperti ini kita memiliki perlindungan daripada kita menunda-nunda untuk mendapatkan vaksin. Sampai sekarang kan Pfizer juga belum betul-betul memastikan berapa jumlah yang akan dikirimkan ke Indonesia. Ya, jadi kita gunakan dulu apa yang bisa melindungi kita. Saya rasa. Berarti bila ada yang bertanya vaksin mana yang terbaik, vaksin mana yang terbaik adalah mana yang bisa kita dapatkan, begitu ya dok ya? Mana yang segera bisa kita divaksinasi. Betul, mana yang tersedia saat ini itu yang kita gunakan. Tapi mungkin Mas Zaki, Prof. Chandra bisa menambahkan nih dari sisi internasional atau globalnya seperti apa mungkin. Baik, itu dia. Setelah jeda yang satu ini ya dok ya, dan juga smart listener, kita dengarkan tambahan dari Profesor Chandra tepatnya untuk vaksinasi yang terbaik juga untuk kita dapatkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, smart listener, kita lanjutkan diskusi kita di Sabtu hari ini menyiasati lonjakan COVID-19. Tadi memang dari Dr. Nadia sendiri sudah menjembatani menuju ke Prof. Chandra begitu ya, karena kita bicarakan mengenai vaksinasi. Prof sudah menyambut dengan hangat dengan senyumnya di ujung sana. Jadi kalau kita bisa melihat, ini kita butuh pendalaman lagi nih, Prof. Terutama untuk masalah vaksin mana sih yang cocok gitu ya, kalau dari dunia internasional juga bisa melihatnya, sehingga masyarakat Indonesia pun teredukasi dengan lengkap begitu ya, sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu harus menunggu dulu nih vaksin yang satu ini masuk dulu, padahal vaksin yang sudah ada ini sudah menanti, sudah depan mata begitu, tapi mereka tunda-tunda. Silakan, Prof. Ya, saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama soal vaksin ya. Sebelum saya kalau bicara sama-sama Dokter Nadia satu sesi seperti ini, saya selalu mendukung Dokter Nadia begitu, karena dia teman saya begitu. Coba nanti yang poin kedua mungkin saya agak sedikit punya usulan yang berbeda dengan Dokter Nadia, tapi yang kedua bukan yang soal vaksin. Nah, soal vaksin saya kira Dokter Nadia sudah bahas semua, tapi yang Mas Rafif tanyakan tentang Sinovac dan Delta itu kebetulan kemarin saya dihubungi salah seorang mantan pejabat tinggi negara lah, ya pejabat tinggi negara itu artinya dia dulu dilantik oleh presiden yang lalu gitu ya, dengan pertanyaan yang persis sama gitu ya. Kenapa kok katanya Delta hanya bisa dihambat begitu dengan Pfizer dan AstraZeneca, kok Sinovac nggak bisa? Itu sebenarnya dua-duanya benar. Statement itu benar, tapi statementnya Dr. Nadia juga benar. Jadi ceritanya begini, Delta itu sekarang yang dominan itu adanya di India sama di Inggris. Di negara lain sudah mulai banyak, tapi belum dominan banget gitu. Nah, penelitian yang keluar itu dari Inggris tentang dampak vaksin terhadap varian Delta. Dan Inggris memang hanya menggunakan 2 vaksin saat ini. 1 Pfizer, 1 AstraZeneca. Jadi, yang dia kemukakan adalah dampak perlindungan dari Pfizer dan AstraZeneca terhadap Delta. Karena dia memang kebetulan tidak pakai Sinovac. Saya yakin kalau nanti ada negara yang pakai Sinovac juga bisa, ya bukan saya yakin lah ya, nanti akan. Jadi, itu bukan karena Sinovacnya tidak bisa, tapi karena Inggris itu memang tidak menggunakan Sinovac kebetulan. Yang dia gunakan adalah AstraZeneca dan Pfizer. Jadi saya setuju sekali dengan Dr. Nadia bahwa sekarang semua vaksin memang kita gunakan saja begitu ya. Dan kalau tadi mau bicara internasional, WHO juga mengatakan bahwa semua bisa dan sebagainya. Itu sudah tidak perlu dilakukan. Tapi untuk spesifik menjawab pertanyaan Mas Rafif, karena kemarin saya ditanya hal yang sama, itu alasannya karena itu. Karena penelitian yang dilakukan di Inggris. Kenapa dilakukan di Inggris? Karena hanya Inggris yang kasus barunya hampir 90% itu Delta. Amerika misalnya baru 6% gitu. Jadi memang penelitiannya di situ gitu ya. Itu poin yang pertama yang saya pakai. Jadi vaksin nggak perlu ragu-ragu, semua vaksin dimanfaatkan secara maksimal untuk melindungi. Itu sih udah benar. Nah, kedua yang saya sedikit berbeda dengan Bu Nadia, saya jarang-jarang nih berbeda sama dia. Saya takut dimarahin juga gitu ya. Soal pembatasan sosial gitu ya. Soal pembatasan sosial. Kalau menurut pendapat saya, seperti tadi sudah kita bahas, ini kan sekarang kasusnya naik nih gitu ya. Ada yang bilang naik 4 kali, ada yang bilang naik 5 kali begitu. Kalau orang ngitungnya dari 2000 sekian, pernah 2000 sekian, katanya saya ingatnya sih 3000, tapi ada yang bilang pernah 2000 sekian, sekarang sudah 12.000 sekian ratus gitu, naik sudah 3-4 kali. Jadi kalau menurut saya, kalau pembatasan sosial seperti sekarang aja sih kayaknya nggak cukup ya.
Ini mesti ditingkatkan gitu. Tentu saya tidak mengatakan harus lockdown satu kabupaten, satu kota, apalagi satu negara. Tapi tidak seperti sekarang gitu. Jadi mohon maaf saya kemarin masih jalan nih, walaupun nggak keluar mobil ya. Tapi di jalan kemarin situasi saya tadi malam, saya nggak, hari ini belum keluar dari pagi. Situasi kemarin dengan situasi 2 minggu lalu itu sama persis di jalan. Sama ya, Prof. Sementara kasusnya naik. Jadi menurut saya bentuk pembatasan sosial harus ditingkatkan, tidak bisa seperti sekarang ini. Sama seperti sekarang ini. Nah, saya punya contoh konkret ini 2 nih, gitu ya. Saya punya beberapa kerjaan kecil-kecil gitu lah ya. Salah satu kerjaan kecil saya itu tentang sesuatu harus diurus di kantor kementerian, bukan Kementerian Kesehatan ya, karena Bu Nadia itu latar belakangnya kan kantor Kemenkes. Nah, ini bukan Kementerian Kesehatan, ini kementerian lain. Ya. Saya udah bilang sama yang ngurus, ini kita nih lagi tinggi gitu. Ini urusan begini kan bisa pakai itu, bisa pakai virtual aja. Kenapa harus datang? Dia bilang nggak bisa, harus datang hari Senin. Menurut saya itu salah satu contoh yang bisa dikerasin sedikit begitu. Ya, kita lihat, saya baca lah di media, mudah-mudahan nggak tahu benar nggak tahu enggak, katanya Menteri BUMN sudah mengatakan seluruh kementerian BUMN itu work from home. Itu satu yang saya baca. Belakangan saya baca katanya ada 4 kementerian yang work from home, perindustrian, BUMN atau apa begitu ya, gitu. Ya, kemudian saya juga baca Pak Cahyokumolo 2 hari yang lalu mengatakan ada permintaan dari masyarakat untuk kementerian work from home. Itu salah satu contoh kalau bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau kementerian work from home ini contoh konkret, karena kebetulan saya pernah dulu mendampingi Bu Nadia kerja di salah satu kementerian juga begitu ya. Kalau kementerian kerja work from home itu yang punya dampak bukan ke dia aja. Ada dampak lanjutannya. Misal contohnya yang saya hari Senin itu kan saya sekarang pensiunan. Jadi saya nggak ada hubungan sama kementerian, tapi kalau untuk mengurus izin, kalau kementeriannya work from home kan saya nggak usah datang hari Senin besok. Tapi sekarang saya harus datang ke kementerian itu, gitu ya. Jadi kalau kementeriannya work from home, pelayanan masyarakat tetap diberikan tapi secara virtual, itu dampaknya akan cukup panjang begitu. Jadi itu kalau menurut saya salah satu contoh peningkatannya work from home. Kalau sudah beberapa kementerian mulai, kenapa nggak terus gitu. Saya juga baca di media, mungkin salah mungkin benar, katanya Istana 75% work from home. Kalau semua kementerian bisa 75% work from home, itu menurut saya sih bagus. Itu contoh yang pertama. Contoh konkret yang kedua, ini ada lagi contoh yang kedua, hubungan dengan kementerian ini. Anak saya, saya pengalaman pribadi ini ya, ini barang konkret. Anak saya itu kerja menjadi kepala HRD di salah satu perusahaan. Ya, karena anak saya kasihlah informasi ini, kasus lagi naik-naiknya ini sekarang. Kamu tolonglah di kantor kamu itu orang suruh kerja aja dari rumah 100% gitu. Jangan sekarang kan mereka mungkin 75%. 100% kan kasus lagi naik, paling nggak tunggulah beberapa waktu, 2 minggu. Dia bilang, aku mau aja, Pak. Cuman aturan dari kementeriannya dia bukan kementerian, dia perusahaan. Itu mengatakan kementeriannya kerja, masa kamu perusahaan swasta enggak? Jadi sekali lagi kalau kementerian itu mengurangi jumlah work from home-nya, maka yang terlindungi, dampaknya bukan hanya buat pegawai kementerian itu, tapi juga yang lain juga terkena dampaknya, dan kita bisa tetap lakukan secara virtual. Jadi itu contoh konkret yang bisa ditingkatkan. Saya setuju, selain yang tadi Bu Nadia bilang harus ditingkatkan di tingkat RT, kalau RW, that's okay. Tapi bagaimana naiknya sedikit. Contoh yang kedua adalah soal, lah mall nggak usah ditutup, kalau mall ditutup dampaknya terlalu besar. Tapi bisa nggak toko-toko tadi seperti saya sampaikan tadi di awal, toko-toko di ganjil genap, separuh-separuh. Itu kan salah satu upaya juga begitu untuk meningkatkan dari skala pembatasan sosial saat ini menjadi katakanlah sedikit lebih besar gitu. Dan ada banyak contoh-contoh lain begitu, dan itu saya usul sih ke yang punya kewenangan publik, kalau kebijakannya sama seperti sekarang kayaknya kurang. Ini kebetulan juga kemarin teman-teman suaminya Bu Nadia juga itu 5 organisasi profesi sudah mengusulkan kepada pemerintah agar PPKM itu diperketat. Jadi ini memang suara katakanlah dari bawah. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan, yang kalau PPKM pembatasan sosial mungkin banyak faktor yang masih perlu didiskusikan, silakan. Tapi poin ketiga yang juga barang konkret yang yang sebaiknya dilakukan segera adalah jumlah tes dan trace. Itu ada angkanya, targetnya sudah jelas. Katakanlah 1/1000 dalam seminggu. Itu mohon supaya itu bisa diterapkan begitu di semua kabupaten kota atau setidaknya di semua provinsi. Karena kalau kita pakai angka nasional mungkin tinggi karena 1-2 provinsi naik, angka nasional yang lain provinsi kabupaten kota lain rendah, sehingga angka nasional seakan-akan tinggi. Mau tidak mau sekarang kita lakukan, dan itu barang yang tidak ada perdebatan sebenarnya, karena
sarana prasarana ada, semua sudah ingin melakukan. Terus terang saja beberapa hari yang lalu saya bicara juga dalam forum ini, kebetulan bukan sama Bu Nadia tapi sama bosnya beliau ya, sama Dr. Maksi begitu. Saya sampaikan juga hal yang sama soal tes dan kris, nggak usah diperdebatkan. Kalau soal PPKM oke lah, masih orang berpikir susah. Tapi kalau tes, tolonglah mulai sekarang tes disikat, genjot habis-habisan supaya tesnya tinggi, supaya kita ketemu kasus dan kasusnya kalau ketemukan bisa diisolasi di karantina. Jadi itu 3 poin. Tapi yang pertama, yang penting yang menjawab Mas Rafif juga bahwa jadi nggak ada cerita Sinovac ke Delta bukan karena nggak ada proteksinya, tapi karena penelitiannya memang dilakukan di negara yang menggunakan Pfizer sama AstraZeneca. Itu aja Mas Zaki. Baik Prof, ini saya sebagai perwakilan dari banyak orang yang divaksinasi dengan Sinovac merasa lega sekali dengan jawaban Profesor tadi. Karena tadi deg-degan juga, ternyata hanya Pfizer sama AstraZeneca saja begitu ya Prof ya. Sedangkan Prof juga sudah menyambung, hampir dikatakan sama seperti yang disampaikan Dr. Nadia, bahwa vaksin apapun juga sebenarnya sama bisa untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ataupun juga varian baru tersebut, begitu ya Prof ya? Ya kebetulan saya juga divaksin Sinovac dan orang yang menelpon saya kemarin itu juga divaksinnya Sinovac. Jadi kita sama divaksinnya Sinovac. Jadi memang sekarang kita manfaatkan itu secara maksimal. Kalau nanti ada vaksin yang lain dimanfaatkan. Tadi kan Bu Nadia bilang Pfizer akan di salah satu itu, dan saya kebetulan baru dapat undangan rapat saya hari Kamis untuk antara lain membahas itu. Saya belum, hari Senin baru akan terima daftarnya berapa vaksin AstraZeneca dan Pfizer yang akan jalan ke Indonesia. Baik, ini menyambung sedikit sebelum 3 menit menuju kita jeda. Saya ke Pak Trubus, karena tadi sepertinya sepakat juga antara Prof. Chandra dengan Pak Trubus bahwa kalau dikatakan pembatasan sosial itu seperti yang sekarang ini rasanya masih kurang ya Pak ya? Ya, masih kurang, sepertinya harus lebih ditingkatkan lagi, lebih ada ketegasan lagi, lebih ada sanksi yang keras lagi. Tapi Pak Trubus tahu sekali bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, tapi di satu sisi masyarakatnya sendiri quote-unquote melawan begitu ya, nakal-nakal di sana dan sini. Ini bagaimana Pak? Bila diberlakukan apa bisa immediately segera menurunkan penyebaran COVID itu atau bagaimana? Sedangkan kesadaran juga masih sangat rendah gitu ya akan bahayanya COVID-19. Iya, menurut saya memang ini jadi tantangan kita bersama. Karena kalau kita terlalu optimis itu hasilnya seperti kebijakan mudik kemarin. Mudik kemarin itu optimis bahwa akan terjadi penurunan COVID dan tidak akan ada penularan. Apalagi dengan seperangkat aturan yang istilahnya itu di daerah sudah disiapkan. Misalnya kan daerah-daerah tujuan mudik itu kan sudah menyiapkan berbagai aturan sebenarnya melalui perda atau peraturan bupati, peraturan wali kota gitu. Itu mereka sudah menyiapkan. Tetapi konkretnya artinya eksekusinya di lapangan nggak ada. Itulah itu jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi, juga tidak ada yang namanya law enforcement tadi. Gitu. Jadi ini akhirnya menjadi potret buruk di mana optimisme itu menjadi bumerang gitu. Nah, saya juga akan sama pada tataran ini. Kalau kita terlalu optimis bahwa kita dengan kebijakan yang selama ini tentang PSBB itu misalnya, karena untuk mengatakan lockdown itu alergi yang saya katakan Mas Raffi itu, ya memang saya lihat hanya pada tataran kemudian bagaimana kita konsisten ke depan ini mengubah semua. Kalau saya sih lebih cocok itu dievaluasi aja gitu. Jadi dievaluasi saja, disesuaikan dengan kondisi yang ada, karena baik kita menerapkan PSBB, baik kita menerapkan yang namanya PPKM mikro, itu hasilnya ya yang sudah kita nikmati sekarang. Resikonya dengan horornya ini, dengan ledakan yang betul-betul di luar perkiraan semua, walaupun prediksi-prediksi sudah banyak dilakukan. Tadi Prof. Chandra juga sudah mengatakan, atau dari pihak-pihak lain juga sudah dengan banyak, dan kita juga, saya sendiri sudah berkali-kali diskusi tentang itu gitu ya. Tetapi pada akhirnya kan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk istilahnya sama-sama bahwa COVID itu berbahaya kan nggak ada. Bahkan yang lalu lihat belajar dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu kan mendapat satu video yang diunggah oleh seorang warganya sendiri, kebetulan Pak Lurah, itu seorang lurah di Jawa Tengah, yang dia menceritakan bagaimana sakitnya COVID itu untuk menggambarkan betapa COVID itu sangat mengerikan, sakitnya luar biasa sampai nangis-nangis. Nah, akhirnya sejam setelah itu dikirim videonya itu
yang bersangkutan meninggal. Yeah. Jadi Pak Lurahnya itu meninggal. Nah ini karena apa? Karena masyarakat sudah banyak yang mengatakan COVID itu nggak ada. COVID itu hanyalah ya rekaan media dan macam-macam itulah segala konstruksinya lah. Nah ini menurut saya memang menjadi cara paling efektif ketika Gubernur Jawa Tengah itu kemudian itu disosialisasikan secara masif. Ini loh bahwa COVID itu ada, COVID itu berbahaya. Tetapi yang terjadi kemudian itu juga nggak bisa optimal, Mas. Nggak bisa kok dikatakan wah masyarakat 70-60% atau 70% itu kemudian langsung istilahnya itu takut, enggak. Langsung tersadarkan begitu ya Pak ya? Iya, jadi kontraproduktif juga, artinya malah bumerang juga pada sisi lain. Masyarakat malah kecenderungannya juga akan bukan mengabaikan, bukan, tapi memang menganggap bahwa itu segala sesuatu itu sudah dianggap sebagai tergantung diri kita sendirilah, kira-kira gitu. Jadi menggantungkan pada kondisi-kondisi relasional yang sifatnya entah hablum minallah atau hablum minannas, itulah kira-kira sampai ke sana. Itu dan jadi ini juga memang bukti bukan hanya tugas pemerintah ya Pak Trubus ya, tapi tugas kita semua untuk mengingatkan keluarga kita, orang-orang terdekat begitu ya. Betul, dan saya selama jujur berkali-kali saya sudah tekankan yang namanya pelibatan publik atau partisipasi publik dalam hal ini, karena hampir semua kebijakan sejak lahir kita namanya istilahnya itu COVID, itu semua kebijakan itu top down. Jadi top down itu sifatnya dipaksakan. Jadi elit itu seperti memandang kalau dari atas itu memandangnya Monas. Ketika dia melihat Monas itu yang menarik, disitulah kemudian ini lupa bahwa di sekitar Monas itu ada namanya Lenggang Jakarta, masyarakat yang miskin berjualan di situ. Lupa bahwa di sekitar Monas itu ada Gambir yang masyarakat kumuh juga banyak. Jadi yang terlihat itu selalu yang Monasnya saja. Nah ini kebijakan-kebijakan elitis ini yang merusak semua sebenarnya, walaupun tidak semuanya salah. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika ini harus diimplementasikan di lapangan, memang harus disinkronkan dengan yang namanya kultur di masyarakat masing-masing. Nah, yang namanya misalnya istilahnya bottom up gitu loh, Mas. Nah, ini formulanya memang harus dirubah, Mas, cara berpikir kita itu semuanya. Dan ini kebijakannya memang harus menuju ke namanya pemberdayaan masyarakat. Kalau saya lihatnya ke sana, Mas. Baik, Pak Trubus, Bapak Ibu, kita masih ada satu segmen terakhir. Usai jeda berikut, kita istirahat dulu. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kita sudah sampai di segmen terakhir. Tepatnya ini segmen untuk sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Kita ada waktu sekitar 10 menit untuk menutup program Perspektif Indonesia hari ini. Saya awali terlebih dahulu dari Mas Rafif. Silakan, Mas. Ya, terima kasih banyak, Mas Zaki. Perbincangan menarik. Saya rasa ada 4 poin yang mungkin bisa saya ringkas atau apa yang bisa menjadi catatan penting buat para smart listener sama pendengar radio Smart Listen. Satu soal terkait dengan ekonomi dan kesehatan. Ini saya rasa bukan dikotomi yang bisa diperdebatkan kembali ya. Artinya sebenarnya keduanya dikotomi yang salah untuk diperdebatkan, karena jika misalnya ekonomi sebuah negara itu terpuruk, maka anggaran untuk kesehatan itu pula juga akan semakin surut. Jadi ini dalam jangka panjang akan merugikan negara tersebut. bukan hanya krisis ekonomi yang muncul, tapi juga ada krisis politik dan segala macam yang bisa menyertainya. Persoalan kedua yang harus persoalan kedua itu soal poin kedua ada soal PSBB tadi. Memang kalau nggak tahu, mungkin istilahnya itu kalau dari Pak Trubus saya modifikasi PSBB partisipatif kali ya Pak Trubus ya. Artinya memang perlu, kalau PSBB kesannya sangat top down, tapi ini perlu juga meningkatkan partisipatif warga, karena memang harus kita sadari betul bahwa warga memang tidak bisa, masih menganggap kadang-kadang corona tidak ada segala macamnya. Tidak usah jauh-jauh, di tempat saya waktu tempat saya sholat Jumat waktu minggu lalu di kantor saya itu, orang hampir di masjid itu hampir 70% saya katakan itu tidak menggunakan masker. Nah itu saya nggak jadi boleh kanan cari masjid lain yang lebih mengikuti protokol kesehatan. Jadi memang perlu sekali lagi untuk menegakkan protokol kesehatan itu. Dan sekali lagi perlu untuk dikatakan bahwa lockdown itu harganya sangat tinggi. Jadi kita tetap sekali lagi Indonesia tidak menggunakan istilah lockdown, kita menggunakan PSBB. Dan kalau lockdown itu konsekuensi ekonominya luar biasa, pengangguran, dan itu akan berpengaruh besar pada bagaimana kebijakan-kebijakan lain akan di-exercise ya, kebijakan-kebijakan lain akan diterapkan.
ketika masalah ekonomi muncul, pengangguran naik, orang nggak percaya pemerintah susah lagi untuk kemudian bisa mengatur masyarakatnya. Jadi saya rasa perlu untuk modifikasi di PSBB itu. Poin ketiga, pimpinan daerah perlu untuk kemudian merangkul orang-orang berpengaruh di daerahnya untuk kemudian istilahnya mengajak warga untuk sadar kembali. Kalau dalam teori kebijakan publik itu ada dimensi sermonnya, dimensi khotbahnya itu penting untuk ditegakkan selain dimensi sticknya, dimensi penegakan aturan. Jadi saya rasa aturan dan sekaligus dimensi mengambil tokoh-tokoh berpengaruh ini perlu untuk menaikkan kesadaran warga. Jadi kesadaran warga itu adalah kunci utama di situ. Dan terakhir, saya rasa penjelasan dari Prof. Chandra itu sangat terang, termasuk dari penjelasan dari Dr. Siti Nadia juga sangat terang bahwa vaksinasi apapun itu adalah bendungan yang paling baik. Jadi yang bisa kita gapai sekarang ada vaksinasi yang paling baik. Dan sekarang saya rasa bagi pendengar listeners semua di seluruh Indonesia juga jika belum vaksin segera vaksin karena itu adalah langkah paling baik untuk kemudian menurunkan resiko dan melindungi antar sesama. Saya rasa 4 poin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Zaki. Terima kasih atas diskusi yang sangat baik ini. Baik, terima kasih Mas Rafif. Saya lanjutkan ke Pak Trubus. Silakan Pak. Iya, menurut saya yang penting di dalam pelaksanaan ini penanganan COVID ini memang harus dievaluasi. Jadi selama 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah kita dalam pelaksanaan penanganan COVID ini, segala berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, tetapi kebijakan itu seperti ada di titik tertentu berjalan, ada juga yang sama sekali tidak berjalan, bahkan seperti kesannya itu macan ompong gitu kan. Nah, karena itu menurut saya memang perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri. Beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan ini sekarang harus disinkronkan lagi dan kita mengeluarkan satu kebijakan yang jauh lebih tegas, lebih transparan dan lebih menempatkan pada persoalan ini keseimbangan antara public health dan persoalan ekonomi. Nah, ini memang tantangan dari pemerintah. Yang penting sekali adalah terkait juga mengenai vaksinasi. Menurut saya ini kelemahan vaksinasi yang ada dalam hal ini adalah lemahnya dalam hal ini partisipasi publik untuk komunitas-komunitas tertentu di masyarakat kita. Jadi ada komunitas-komunitas yang belum dilibatkan sehingga ketika ada isu mengenai ketersediaan yang kurang dan sebagainya, itu sebenarnya menurut saya lebih dipersoalkan kan pada tataran bagaimana kita itu sejauh mungkin atau melibatkan yang namanya komunitas-komunitas yang hidup di masyarakat. Jadi masyarakat kita ini sangat majemuk dan karena itu ada komunitas-komunitas yang sampai hari ini entah itu komunitas beridentitas agama maupun komunitas beridentitas sosial dan ada juga komunitas yang beridentitas adat, Mas. Ini yang belum dilibatkan oleh secara optimal oleh pemerintah. Nah, karena itu ketika membuat aturannya ini dimasukkan. Jadi ada kewajiban dari mereka-mereka itu untuk mendorong percepatan daripada entah vaksinasi, entah penanganan COVID secara keseluruhan. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan. Yang terakhir dari saya adalah kunci sekali adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu melalui yang namanya peningkatan di dalam optimasi mengenai komunikasi publik dan edukasi. Jadi komunikasi publik dan edukasi itu harus menjadi kunci dalam hal masyarakat itu untuk rasa peduli, untuk rasa sadar bahwa COVID ini berbahaya, COVID ini mematikan, dan COVID ini sudah sulit. Kalau DKI Jakarta, jujur saja, kuburannya udah penuh, Mas. Jakarta ini udah nggak punya kuburan atau pemakaman. Nah, ini menjadi pelajaran sebenarnya, dan DKI Jakarta sekarang Pemprov lagi kebingungan mencari tempat untuk lonjakan yang di dalam tempo 2-3 hari ini, artinya dalam minggu-minggu inilah gitu ya. Karena apa? Karena pada akhirnya untuk memakamkannya kesulitan. Nah, ini masyarakat diberikan pengertian, diberikan pemahaman, dan itu harus turun langsung ke masyarakat gitu, tidak menularkan pada RT RW. Mungkin yang dikatakan Mas Raffi benar, di tempat-tempat ibadah itu harus betul-betul dikembalikan. Itu tokoh-tokoh agama itu benar-benar harus disadarkan, karena sering-sering kali muncul perlawanan pembangkangan dari mereka juga gitu loh, Pak. Menjadi contoh tokoh agama dan juga komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya, Pak Trubus ya. Baik, terima kasih Pak Trubus. Tadi karena Dr. Nadia masuk di terakhir di termin awal, berarti nanti Dr. Nadia juga menjadi penutup hari diskusi kita. Karena itu saya persilakan Prof. Chandra terlebih dahulu. Silakan, Prof. Ya, saya singkat saja. Yang pertama saya mau pesan ke Mas Raffi, karena Mas Raffi yang menghubungi saya untuk acara ini kan.
ya. Ya ada 3 hal. Jangan dimarahin Mas Raffi ya. Yang terutama yang nomor 3 jangan dimarahin. Yang pertama tentang sholat Jumat itu, kalau saya karena saya sudah 66 hampir, saya sholat Jumat selalu di jalan raya. Jadi saya tidak masuk dalam masjid, saya sholat Jumat di jalan raya. Dan karena sekarang ada peningkatan, kemarin saya nggak sholat Jumat. Jadi saya sehubungan dengan saya sampaikan tadi pembahasan sudah ditingkatkan, kalau saya tingkatkan. Tapi saya sholat Jumat di jalan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa dari Mas Raffi tentang dampak sosial ekonomi itu selalu jadi isu yang menarik, dan ini saya kira yang beliau sampaikan sudah sangat matang. Cuma yang ketiga, jangan dimarahin Mas Raffi. Saya usul kalau batuk nutupnya jangan begini, nutup batuk begini sesuai dengan itu poin buat Mas Raffi. Nah, kalau kesimpulan akhir dari saya, kata terakhir ada 3 hal juga, Mas Zaki. Nomor 1, penyakit COVID-19 ini baru bermula pada Desember 2019. Jadi sekarang umurnya baru 1,5 tahun. Jadi dinamika itu masih akan ada. Jadi kalau ada kemudian varian Delta, kita ikutilah ilmunya bagaimana. Kemudian ada lagi Delta Plus gitu. Jangan terus kita panik yang tidak perlu. Kita ikuti perkembangan ilmu yang ada. Kita ikuti sumber-sumber berita yang benar ya. Bu Nadia salah satu yang resmi dari pemerintah kita ikuti, atau sumber-sumber yang lain yang resmi. Perubahan-perubahan itu jangan kemudian dia antisipasi dengan berita-berita hoax di WhatsApp yang tidak. Jadi memang mungkin masih akan ada dinamika di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sejauh ini sampai sekarang maka 3M itu bukan hanya memakai masker, tapi terus sampai menghindari kerumunan, mungkin sampai PSBB diperketat segala macam. Itu 3M, 3T dan vaksinasi memang terbukti dapat mengendalikan sampai saat ini. Itu yang perlu tetap harus dilakukan secara maksimal saat ini. Terus yang ketiga, Mas Zaki, karena Mas Zaki serius banget, saya baca pantun aja ya. Yang ketiga, degan adalah kelapa muda berasa lezat. Lihatlah jerami tertata rapi. Dengan upaya kita bersama Smart FM, yakinlah insya Allah pandemi akan kita atasi. Amin, luar biasa. Saya mau bilang cakep, tapi tadi kurang pas ya. Prof, cakep gitu. Terima kasih ya Prof. Itu saya jadikan kutipan nanti di sosial media pantunnya Profesor Chandra. Baik, terima kasih banyak Prof. Sekaligus untuk menutup, Dr. Nadia silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa semua pembicara, baik dari Mas Raffi, Pak Trubus, Prof. Chandra ini sudah mengulas dengan baik. Saya rasa pertama terima kasih tentunya atas terselenggaranya acara ini ya. Semakin mungkin memberikan sedikit informasi dan pencerahan kepada masyarakat supaya mengapa kemudian alasan pemerintah masih mengoptimalkan upaya PPKM Mikro, mengapa bukan alternatif lockdown yang menjadi pilihan ya. Ini saya berpikir bahwa saya setuju sekali Pak Trubus sampaikan bahwa kita harus lebih banyak mengajak tokoh agama ya, yang mungkin sepertinya belum terlalu dilibatkan untuk upaya kita mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku maupun menghadapi peningkatan laju penularan yang saat ini terus meningkat. Kami mengingatkan saja bahwa prediksi peningkatan kasus ini kalau kita tidak bersama-sama untuk mengendalikannya, ini akan terus terjadi sampai dengan akhir Juni, bahkan sampai dengan awal Juli. Jadi tentunya pemerintah terus mengevaluasi ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan bagaimana upaya kita menekan atau flattening the curve tadi supaya tidak menjadi beban di pelayanan kesehatan. Dan sementara kami tetap menghimbau kepada masyarakat, yang pertama seperti Prof. Chandra sampaikan, jangan percaya pada hoax atau informasi yang salah yang kemudian membuat kita ragu-ragu untuk divaksin. Padahal vaksin itu adalah salah satu upaya perlindungan kita. Kedua, tetap laksanakan protokol kesehatan setidak-tidaknya untuk perlindungan diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak berpikir yang lain deh. Yang penting untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena yang terjadi saat ini klaster keluarga terus meningkat. Yang artinya sumber kita lah yang beraktivitas di luar ini yang menjadi sumber penularan. Yang terakhir adalah deteksi dini. Jangan pernah takut di testing karena masyarakat juga mulai takut-takut nih di testing ya. Tetapi kalau kita tidak testing, kita tidak pernah tahu apakah kita sakit atau tidak. Kalau kita tidak tahu kita sakit, kita tidak bisa menangani lebih cepat. Makin cepat penyakit itu ditangani, tentunya gejalanya makin tidak berat. Nah, ini yang diharapkan tentunya pada akhirnya berkontribusi terhadap juga kalau kasus-kasusnya lebih ringan kan tidak akan memberatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kami ingatkan bahwa COVID belum ada obatnya.
sudah banyak testimoni bagaimana orang yang menghadapi COVID di mana semua cara dicoba karena tidak ada obatnya. Dan harapan untuk sembuh itu sangat bergantung dengan semua yang ada karena tidak ada pengobatan yang pasti bentuknya, bukan. Jadi kembali karena kondisi tersebut, ada varian baru, kita kenal ada long COVID, ada positif COVID yang terus-menerus ya, dan kemudian hal-hal lain, maka tadi perlindungan berganda 3M, 3T plus vaksinasi untuk segera kita lakukan supaya memberikan proteksi kepada kita dan keluarga kita. Baik, terima kasih banyak. Demikian, Mas Zaki. Dr. Nadia, Prof. Chandra, Mas Rafif, dan Pak Trubus. Luar biasa, saya juga mewakili seluruh pendengar Smart Listener berterima kasih atas berbagai ilmu serta perspektif yang sangat positif, bermanfaat untuk kita juga menjalani masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Dan bagi Anda Smart Listener bisa kembali menyimak siaran ulang di hari Minggu besok, 20 Juni 2021, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Diskusi kita via Zoom saat ini yang live di YouTube Radio Smart FM juga nanti terekam di sana. Anda bisa kembali menyimak sekali lagi di YouTube Radio Smart FM. Sekali lagi terima kasih Prof. Chandra, Dr. Nadia, Mas Rafif, Pak Trubus, dan terima kasih Smart Listener. Saya Zaki Hussein. Kita ketemu lagi di diskusi Perspektif Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.